warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya, Tri Endra Tomo. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, silahkan kalian untuk selalu satu, jaga jarak, yang kedua pakai masker jika keluar rumah, yang ketiga cuci tangan, kemudian selalu olahraga dan makanan yang sehat. Semangat, kita berjuang untuk masa depan kita sendiri dan kita support untuk Indonesia. Poin yang kedua adalah power tool. Jadi kita akan bahas tentang power tool yang dimana peralatan ini menggunakan tenaga untuk menggerakkannya, baik tenaga listrik, nanti angin atau pneumatis, kemudian ada hidrolis atau cairan, dan yang lainnya. Yang pertama kita bahas bor listrik dipakai untuk membuat lubang secara umum. Kita teruskan ada bor angin atau air drill. Ini sama digunakan untuk membuat lubang, tetapi tenaganya atau energinya menggunakan angin bertekanan dari kompresor. Kemudian blow gun, alat yang dipakai untuk membersihkan debu dan kotoran yang posisinya sulit dijangkau. Ini bahasa lainnya adalah air gun. Ya, secara umum disebut air gun. Kita teruskan ke nail gun, dipakai untuk memasang paku pada dinding dengan tenaga dari angin atau pneumatis. Kemudian ada air stapler, digunakan untuk memasang perlengkapan di industri atau dinding rumah menggunakan tenaga dari angin bertekanan atau dari kompresor. Berikutnya air sander dipakai untuk mengamplas, bahasa lainnya adalah amplas. Jadi untuk meratakan permukaan yang ingin dicat agar lebih baik. Nah, tenaga penggeraknya nanti bisa berupa air bertekanan dari kompresor. Spray gun ini alat khusus untuk pengecatan, dipakai di body repair dan di konstruksi, tetap menggunakan air bertekanan dari kompresor. Yang berikutnya air ratchet wrench, ini dipakai untuk mengendorkan dan mengencangkan baut atau mur dengan cepat. Tenaga penggeraknya nanti adalah ini dari udara bertekanan, kemudian yang ini adalah switch atau handle untuk menggerakkannya, kemudian yang ini diatur ya untuk mengatur, untuk memproses atau posisi mengendorkan dan mengencangkan. Berikutnya bor duduk, dipakai untuk buat lubang, di mana posisi ini cak atau handle dan sebagainya bisa diatur dan nanti bisa digunakan mata bor yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Kita teruskan gerinda tangan, berfungsi meratakan permukaan, memotong dan membentuk suatu benda. Ini pakai listrik, jadi ada listrik. Ini untuk mengaturnya, kemudian ini amplasnya atau mata gerindanya. Kita teruskan ke bor duduk. Bor duduk ini ditetapkan atau dipasang permanen di meja kerja, biasanya di baut, sehingga tidak mudah dipindahkan. Ini berfungsi untuk menggerinda
menggerinda. Kemudian ini ada yang kasar, kemudian ada yang halus. Ini sumbernya nanti pakai listrik. Ini adalah tombolnya atau switch pengaturnya untuk on off nya. Kita teruskan ke kunci impact, berfungsi untuk mengendorkan dan mengencangkan baut atau mur dengan lebih cepat dan efisien. Nanti energinya di sini bisa pakai listrik atau bisa pakai angin, tergantung spesifikasinya. Ini handle-nya atau switch-nya. Kemudian di sini nanti ada ujung untuk memasang kuncinya atau mata kuncinya. Kemudian yang ini obeng pneumatis atau pneumatis screwdriver, berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan skrup dengan momen kekencangan yang ditentukan. Jadi akan lebih efisien. Tenaganya di sini menggunakan udara bertekanan dari kompresor. Ini ada switch-nya. Nah, kemudian ini mata obengnya, bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Air chisel dipakai untuk membuat lubang, untuk memotong baut yang sudah rusak bisa dipakai itu. Yang berikutnya air sander, ini dipakai di bodi repair untuk meratakan permukaan pada bidang datar. Jadi hampir sama dengan air sander, jadi untuk mengamplas. Sumber energinya nanti dari angin bertekanan di sini, pakai kompresor. Kemudian ada switch-nya atau pengaturnya di sini. Nanti di ujung ini dipasang khusus adalah amplas yang berbentuk bulat. Oke, berikutnya adalah mesin gergaji. Ini berfungsi memotong benda, kemudian membentuk dan sebagainya. Sumber energinya pakai listrik. Jadi nanti ada listriknya. Matanya bisa diganti, mata gergajinya sesuai kebutuhan. Kemudian alat press dipakai untuk meluruskan atau membengkokkan suatu permukaan atau melepas komponen-komponen yang ada di kendaraan, bisa bearing atau laker, bisa yang lain. Jadi ini alatnya. Oke, poin pertama dari power tool adalah dari simpulan. Untuk mengoperasikan memerlukan sumber energi. Kemudian power tool bisa memakai energi dari listrik, dari pneumatis, dan dari hidrolis. Yang ketiga, power tool dipakai untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Perhatikan perawatannya dan perhatikan juga cara menggunakannya. Oke, kita melanjut ke respon atau kuis. Silakan amati atau sebutkan power tool yang ada di bengkel mobil. Yang poin pertama ini di sini. Yang kedua adalah sebutkan jenis power tool yang ada di bengkel bodi. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita pertimbangkan saat memilih power tool untuk suatu pekerjaan. Jadi itu 3 respon itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita jawab. Jika belum bisa menyebutkan atau menjawab 3 respon itu, silakan pelajari dari awal lagi.